subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hey, selamat datang di channel gue, Iki Scarlett. Malam ini gue pengen berbagi cerita pengalaman horor yang gue alami beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya kalian bisa lihat video gue yang satu ini. Oh ya, bakal lebih seru lagi kalau pakai handsfree atau headset. Guys, gila. Gue tadi diteriakin sama anak kecil dua pas tadi barusan pas gue mau pulang. Ini gue baru mau pulang. Di sini tadi. Di sini. Di sebelah sini. Sebelah sini gue diteriakin pas gue udah sampai. Dan tadi pas gue udah jalan jauh, gue udah teriakin sama anak kecil. Mungkin gak sih jam segini ada anak kecil teriakin gue? Mungkin gak sih? Anjir, merinding nih gue. Sumpah, gue gak bohong. Jam segini gue tadi diteriakin sama anak kecil. Gila. Nah, tadi kayak gitu. Jadi waktu itu gue pulang jam sekitar udah pagi sih, jam 2 pagi, karena waktu itu ada pekerjaan yang harus gue kerjain kan. Terus yang memang pekerjaan itu tuh harus gue kelarin saat itu juga. Ya udah, mau nggak mau gue pulang tuh. Nggak tahu kenapa gue pengen aja gitu lewat gang itu. Nggak lama, begitu gue asik main handphone, gue udah lumayan jauh, gue diteprokin anak kecil. Bang, gue nengok, dan anak kecilnya itu cuma hi. Yaudah, gue diemin kan, gue abaikan mereka. Gue udah jalan lagi, mereka tepok lagi. Bang, ada yang ketinggalan. Bang, perasaan gak ada yang ketinggalan deh. Waktu itu gue bilang dalam hati gue kan. Ya udah, gue nengok ke belakang, tuh anak kecil langsung lari. Dan yang gue lihat waktu itu, anak kecilnya rambutnya bondol segini, terus kayak pakai baju nari-nari gitu. Kalau nggak salah bajunya ya bawahnya itu kayak renda-renda gitu, ya cewek ngerti lah ya. Bawahnya renda-renda gitu, tangannya kayak ini kayak jas gue ini, cuma segini doang. Ya udah, gue kejar tuh ke dalam gang itu. Begitu gue kejar ke dalam gang itu, anak kecilnya nggak ada sama sekali. Gue masuk ke gang itu, di situ ada rumah. Nah, kebetulan rumah itu lagi ada yang nongkrong, mas-mas. Gue tanya kan, karena gue penasaran. Mas, maaf ganggu, ngelihat anak kecil nggak lari ke sebelah sini? Tadi ada yang manggil saya. Katanya, bang, ada yang ketinggalan. Saya kejar kok nggak ada anak kecilnya. Terus mas itu bilang sama gue, anak kecil yang mana? Anak saya udah tidur, katanya. Anak kecil, masa nggak ada? Dibilang kayak gitu kan. Nah, gue sama dia debat tuh, debat. Ya udah, akhirnya gue nyerah.
Sampai sekarang gue masih penasaran siapa anak kecil itu dua. Mungkin teman-teman ada yang bisa lihat, coba komen di bawah. Nah, ini juga salah satu pengalaman gua yang gua alami belum lama ini. Kemarin sih, bulan bulan Oktober kalau nggak salah ya, di 2019 kemarin. Nah, kalian pernah nggak kehilangan kunci? Semua orang pasti pernah kehilangan kunci, tapi pernah nggak kalian naruh kunci dalam hitungan berapa menit? Ada kali cuma 1 menit doang, itu kuncinya tiba-tiba hilang. Nah, gue mau coba kalian tonton yang video ini. Hai teman-teman, sumpah ini gila banget. Tadi kunci gue taruh sini setelah gue gembok yang itu. Nih gue lagi kebingungan banget sama abang gue ini nih. Sumpah. Di sini tadi kunci. Kalaupun jatuh pasti harusnya di sana. Sumpah. Sumpah gue bingung ini kunci kemana ini. Nggak mungkin jatuh. Kalau jatuh pasti bunyi kerincing. Anjrit. Nah, kalau ini sama kejadiannya juga pulang kerja. Cuman nggak malam-malam banget sih kayak cerita pertama tadi. Jadi waktu itu gue masih inget banget pulang jam 10:30 ya kan. Nyampe rumah 10:30. Tapi untungnya gue bareng tuh sama abang gue. Ya udah, begitu masuk, gue yang kunci. Gue kunciin, gembok kan, tek, udah selesai. Gue gantungin di video yang tadi itu kan ada paku, lilit, gue lilit. Udah gue lilit, ya udah gue masuk kan. Nah jadi begitu gue masuk, belok ke situ, ke depan, gue masuk kan. Ternyata pintunya itu dikunci. Pintu dikunci, rencana gue sama abang gue mau lewat luar lagi nih, lewat belakang. Tadi kita masuk dari pintu belakang. Dan lu tahu nggak apa yang terjadi? Tuh kunci hilang. Hilang men, lu ngerti gak sih? Hilang. Sumpah sampai sekarang gue masih gak percaya itu kunci hilang. Gak habis pikir. Akhirnya apa? Nyari, kebingungan. Ada kali bangsa 1 jam. Ya udah, gue sama abang gue mikir, Ki, tadi kunci kamu taruh nggak? Kamu kantongin nggak? Enggak, kan tadi lihat sendiri digantungin. Loh, kalau digantungin kan harusnya masih ada. Ini enggak. Udah kita berdua bingung kayak tadi video, kayak di video yang kalian udah lihat tadi. Itu sumpah gue sih nggak ngerti. Hilang tuh kunci. Cepet banget hilangnya. Dan gue nggak ngerti itu kunci kenapa bisa tiba-tiba hilang. Sumpah gue nggak ngerti itu kunci kemana coba. Akhirnya ya udah, abang gue debat lagi sama gue. Masa sih kunci bisa hilang? Digantungin pakai tali, hilang semua. Nah, ya udah, mau nggak mau deh tidur di ruang tengah. Akhirnya sampai pagi abang gue yang nemuin tuh kunci rapih di tempatnya, digantung, dililit. Jam 7 pagi abang gue yang nemuin. Gak ngerti kok bisa ya. Ada yang tahu gak itu kunci kemana?
Siapa yang nemuin? Nah, ini adalah pengirim pertama gue yang mau mengirimkan ceritanya ke gue di cerita pertama gue ini. Namanya Bang Akong. Nah, Bang Akong ini bercerita tentang pengalaman adeknya pada tanggal 16 Desember 2019 kemarin. Nah, jadi dia bercerita adiknya itu untuk pergi sama teman-teman sekolahnya, pergi ke salah satu villa di puncak sana untuk mengadakan acara teduh malam. Nah, teduh malam ini berjalan sesuai dengan rencana mereka begitu ya. Akhirnya mereka di sana senang-senang, happy-happy sampai acara utamanya tiba nih. Begitu acara utamanya tiba, ya udah akhirnya guru-guru pun berinisiatif untuk mengambil foto mereka. Dan finally mereka ngelihat foto-foto, udah deh nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya mereka pulang ke Jakarta di hari terakhir mereka, karena mereka kan nginepnya 2 hari 1 malam. Nah, setelah itu sampai di Jakarta merasa ada yang janggal. Tapi pas mereka cek di puncak kemarin itu nggak ada apa-apa. Nah, coba kalian lihat foto yang ini. Gimana? Kalian udah ngelihat bayangannya? Nah, coba nanti gua zoom ya. Iya, oke. Gambarnya sudah diperbesar nih sama gue. Bisa kelihatan dari sosok yang transparan itu ya. Warnanya hitam, seperti bayangan. Kepalanya terikat, lehernya juga terikat. Lalu bayangan hitam itu yang muncul seolah seperti menyapa, ingin ikut berfoto di belakang anak perempuan tersebut. Gimana menurut kalian foto yang tadi? Menurut gua sih fotonya juga menyeramkan banget ya. Warnanya hitam kayak gitu, transparan. Apalagi pas nengok ke belakang. Nah, di cerita yang selanjutnya, di cerita yang keempat ini, ada lagi nih yang ngirim, tapi si pengirimnya ini menolak untuk dibacakan namanya. Jadi gue sebut aja si dia ya. Oke, si dia ini bercerita pada satu hari dia itu lagi gabut banget. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk keliling komplek. Nah, keliling komplek ini iseng jam malam, sekitar jam setengah 11 katanya. Jadi dia malam-malam gabut, jam setengah 11 dia keliling kompleks, iseng dia foto. Nah, pas di handphone cek, ya biasa aja, nggak ada apa-apa. Nah, tapi pas dia upload, teman-temannya komen, dan apa yang terjadi?
Kalian bisa cek fotonya langsung. Gimana? Kelihatan? Penampakan tersebut seperti menggunakan jilbab, tapi kok nggak ada wajahnya ya, nggak ada kakinya juga, dan tangannya seperti disatukan. Melihat dari gesturnya, kepalanya juga mengadah ke atas seperti meminta doa. Gimana menurut teman-teman? Itu karung atau beneran penampakan? Terima kasih udah nonton video pertama gua. Kalau kalian punya cerita, foto, bahkan video penampakan yang kalian alami, bisa langsung aja kirim ke email gue di ikiscarlet92@gmail.com. Bye-bye.